Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfanza dengan NIM 064002100012. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis karakteristik cara kerja dan implementasi protokol transport layer, TCP, UDP, dan SCTP. Referensi ini saya ambil berdasarkan buku Data Communication dan Networking edisi kelima. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu transport layer, lalu ada TCP, UDP, SCTP, lalu perbandingan dan kesimpulan. Sebelum kita masuk ke masing-masing protokol, kita perlu pahami dulu apa itu transport layer. Transport layer adalah lapisan keempat dalam model TCP atau IP yang tugasnya mengirimkan data dari proses ke proses. Bukan hanya dari satu komputer ke komputer lain, tapi dari satu aplikasi di komputer pengirim ke aplikasi di komputer penerima. Fungsi ini tidak disediakan oleh lapisan jaringan di bawah. Mengapa jaringan ini penting? Karena jaringan IP pada dasarnya bersifat unreliable atau paket bisa hilang, data tidak urut, atau rusak di tengah jalan. Transport layer lah yang menambahkan jaminan sesuai kebutuhan masing-masing aplikasi. Ada tiga protokol utama pada lapisan transport layer. Yang pertama itu ada TCP, lalu ada UDP, dan STP. Masing-masing protokol itu berbeda-beda fungsi dan cara kerjanya. Oke, kita akan masuk ke protokol pertama dulu, yaitu ada TCP. TCP atau Transmission Control Protocol. Apa itu TCP? TCP adalah protokol yang menjamin pengiriman data secara andal, terurut, dan bebas kesalahan. Prinsipnya sederhana. Setiap segmen data yang dikirim harus dikonfirmasi oleh penerima. Jika dalam batas waktu tertentu konfirmasi atau ACK tidak datang, TCP akan kirim ulang segmen tersebut secara otomatis. Kapan TCP digunakan? TCP digunakan saat keandalan data mutlak diperlukan, saat kita membuka browser, atau kita mengirim email, atau kita mentransfer file. Saat itulah kita membutuhkan TCP, karena kita membutuhkan protokol yang andal, bukan hanya cepat. Lalu bagaimana cara kerjanya? Pada jaringan TCP, pada protokol TCP, pertama-tama si klien, pada gambar ini, pertama-tama si klien melakukan active open dengan mengirimkan segmen pertama bertanda sinkronisasi S berisi sekuen number awal itu ada 8.000. Ini artinya si klien bilang akan mulai melakukan koneksi dan data pertama dimulai dari nomor 8.000. Kedua, server yang sedang dalam posisi passive open menunggu koneksi mutlak, membalas dengan segmen S plus A plus S atau SYN plus ACK. Segmen ini berisi sekuen number 15.000. Nah, 15.000 ini segmen number milik siapa? Milik si server sendiri. Dan server juga akan kirim rewind sebesar 5.000, yaitu ukuran buffer yang tersedia. Ketiga, klien yang balas dengan segmen ACK, berisi sekuen 8.001 dan ACK 15.001, yaitu konfirmasi bahwa si klien sudah terima 15.000 dari server. Setelah langkah ini, kedua sisi menyatakan connection open dan transfer data baru bisa dimulai atau akan dimulai. Selanjutnya kita akan bahas UDP, User Datagram Protocol. Apa apa itu UDP? UDP ini kebalikan dari TCP. Karena UDP adalah protokol tanpa koneksi, tidak ada handshake. Berbeda dengan TCP, karena di sini kita tidak perlu handshake. Kalau paket hilang di tengah jalan, UDP membiarkannya hilang begitu saja. Header pun hanya 8 byte, jauh lebih ringan dari TCP. Kapan UDP ini digunakan? Digunakan saat kita live streaming dan video call, main game online, atau saat kita membuat sistem IoT buat ngirim data sensor secara rutin. Karena disinilah kita tidak perlu eh, keandalan yang kita tidak butuh keandalan yang maksimal, tapi kita hanya butuh kecepatan kita lebih membutuhkan kecepatan yang maksimal. Lalu, bagaimana cara kerja UDP? UDP mengemas data ke dalam sebuah datagram yang terdiri dari dua bagian.
header 8 byte di depan, dan data di belakang. Total ukuran bisa di antara 8 sampai 65.535 byte. Header UDP hanya memiliki 4 field, masing-masing 16 bit. Yang pertama itu ada source port number, yaitu port dari si pengirim. Lalu ada destination port number, yaitu port tujuan. Lalu ada total length atau panjang total datagram termasuk header dan data. Lalu ada checksum untuk verifikasi integritas data. Karena headernya sederhana, UDP tidak punya ruang untuk menyimpan informasi sequence number, ACK, atau flag control apapun, makanya UDP tidak bisa andal secara desain. Memang tidak dirancang untuk itu. Balikan 360 derajat dari TCP. Lalu yang terakhir ini ada SCTP, Stream Control Transmission Protocol. Apa itu SCTP? SCTP itu menggabungkan antara keandalan TCP dan efisiensi dari UDP dan menambahkan dua fitur yang tidak ada di keduanya. Yang pertama itu ada multi-homing, sorry. Koneksi bisa menggunakan beberapa alamat IP sekaligus. Kalau satu jalur putus, otomatis pindah ke jalur cadangan tanpa memutus si koneksi. Kedua itu buat multi-streaming. Beberapa aliran data independen bisa dikirim dengan dalam satu koneksi kalau satu aliran bermasalah. Kapan digunakan? SCTP ini digunakan jika kita membutuhkan jalur inti komunikasi misalnya antar menara sinyal dari jaringan 4G ke jaringan 5G. Lalu juga kita membutuhkan saat membuka aplikasi komunikasi via browser seperti Google Meet, seperti itu. Lalu telekomunikasi untuk mengatur ribuan panggilan telepon di seluruh dunia secara bersamaan dan andal. SCTP ini menggunakan four-way handshaking, berbeda dengan TCP yang hanya three-way, ini menggunakan four-way. Cara kerjanya bagaimana? Pertama, kalian lakukan active open dengan mengirim Chang init langkah pertama. Berisi init tag 1200, itu identitas asosiasi dari sisi si klien, dan ini TSN 100 nomor urut awal untuk data dan rewind 1000. Lalu, kedua server akan membalas dengan init ACK berisi tag 5000, identitas dari sisi server, lalu ada TSN 1700 dan rewind 2000. Dan yang paling penting, sebuah cookie kriptografis yang disisipkan di bagian bawah. Cookie ini berisi seluruh informasi state koneksi yang dikemas dan di-encrypt oleh server. Tujuannya agar server tidak perlu menyimpan state apapun dulu sebelum koneksi benar-benar terbentuk. Ketiga, klien mengirim cookie echo, yaitu mengembalikan cookie tadi persis seperti yang diterima tanpa diubah sama sekali. Lalu yang terakhir itu, lalu server memverifikasi cookie, lalu mengirim cookie ACK. ACK itu respon. Sebagai konfirmasi akhir, setelah ini asosiasi resmi terbentuk dan data bisa mulai dikirim menggunakan PSN dan SAC. Tabel perbandingan. Dari sisi kapan kita, ini ada tabel perbandingan, kapan kita membutuhkan TCP, UDP, SCTP. Perbandingannya di saat dari aspek tipe koneksi, TCP dan SCTP sama-sama connection oriented, sedangkan UDP itu connectionless. Dan dari sisi keandalan, TCP memberikan keandalan penuh, UDP tidak ada sama sekali. Sementara SCTP bisa penuh atau sebagian tergantung kebutuhan. Lalu dari error control, TCP pakai ACK plus retransmisi. UDP tidak punya sama sekali, lalu SCTP pakai TSN dan SACK yang lebih efisien. Lalu di aspek keempat itu ada overhead header. TCP paling besar, minimal 20 byte, UDP paling ringan, hanya 8 byte, dan SCTP di tengah-tengah. Lalu pada aspek multi-homing, hanya SCTP yang punya. UDP dan TCP tidak punya aspek ini. Dan aspek terakhir,
Itu cocok untuk apa? TCP untuk web, email, dan mengirim file, UDP untuk streaming, main game, atau kebutuhan IoT seperti sensor-sensor sederhana. Lalu SCTP itu telekomunikasi dan 5G, ya, jaringan yang besar. Lalu pada bagian terakhir kesimpulan, berdasarkan analisis karakteristik dan mekanisme kerja ya, ketiga protokol transportasi melayani kebutuhan arsitektur yang spesifik. TCP menjadi standar utama untuk aplikasi yang memprioritaskan keandalan dan integritas data mutlak melalui mekanisme handshake dan error control. Sebaliknya, UDP mengutamakan efisiensi dan kecepatan maksimal tanpa membutuhkan keandalan yang maksimal, menjadikannya sangat ideal untuk transmisi data real time yang sensitif terhadap delay. Sementara itu, SCTP hadir dengan solusi hibrida yang menggabungkan keandalan TCP dengan fleksibilitas UDP. Tambahan fitur multi-homing dan multi-streaming untuk infrastruktur modern yang menuntut ketahanan jaringan tinggi. Pada akhirnya, pemilihan protokol terbaik tidak disarankan pada supremasi mutlak, melainkan pada penyesuaian trade-off teknis yang relevan dan kebutuhan sistem. Sesuai, jadi sesuai dengan apa yang sedang aplikasi kita membutuhkan untuk mengaplikasikannya untuk apa. Referensi saya berdasarkan Forozen atau Communication Networking edisi kelima. Terima kasih.